Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Susatyo SE MBA, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani SIKOM, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Halauli, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu I Gusti Ayu Bintang, Sekretaris Kabinet Presiden Bapak Pramono Anung, Menteri Pan RB Bapak Cahyo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Marsudi, Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Mas Duki, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI PhD, para anggota DPD RI juga DPR RI dan MPR RI yang mungkin dapat menghadiri acara daring ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya yang juga mungkin hadir dalam acara ini, juga termasuk mantan para menteri kabinet gotong royong yang pada waktu saya juga di sini juga saya melihat ada Pak Jaya Suprana dari Ketua Yayasan Rekor Muri, ada juga Yayasan Kebun Raya Indonesia yang juga dari berbagai kelompok yang berjuang telah mewujudkan juga dalam rangka HUT ini program Cinta Ciliwung Bersih atau BBC, juga para sahabat dan undangan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, serta rekan-rekan pers, seluruh 3 pilar partai struktur legislatif eksekutif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seluruh kader simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rakyat Indonesia di seluruh tanah air yang saya cintai, pertama-tama saya ingin menyampaikan dengan tulus bela sungkawa mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu kemarin. Mari kita panjatkan doa bagi seluruh korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Hadirin yang saya hormati, hari ini 10 Januari 2021, alhamdulillah, partai yang saya bangun mencapai usia 48 tahun. Saya memilih berpolitik dengan membangun partai politik. Partai ini didirikan tidak dengan hamparan karpet merah, tetapi dengan darah dan air mata, bahkan nyawa. Dari bernama PDI hingga PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masih lekat dalam ingatan saya
Tahun 1986 saya mulai masuk ke PDI. Tahun 87 saya diminta untuk mengikuti pemilu dan saya terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Tahun 1993 terjadi peristiwa di Kongres Luar Biasa Sukolilo yang secara akhirnya de facto menetapkan saya sebagai Ketua Umum PDI. 27 Juli 1996 terjadi sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan baik bagi negara maupun bangsa ini, yaitu sebuah serangan terhadap kantor DPP PDI. Pada waktu itu, ketika banyak orang diombang-ambingkan bagaimana untuk mencari penyelesaiannya, saya memilih jalur hukum. Karena pada waktu itu Bapak Presiden tidak terfikirkan. Lalu saya bertanya kepada pengacara saya, karena katanya waktu itu tidak ada jalan lain, Bu. Tetapi saya tidak bisa menerima karena PDI pada waktu itu adalah partai yang sah di Republik ini. Dan waktu itu serangan itu pun dilakukan yang sampai hari ini belum diputuskan dari persoalan hukumnya. Akhirnya saya bertanya kepada para pengacara yang tergabung di dalam sebuah tim yang namanya TPDI. Bagaimana kalau saya menggugat melalui seluruh struktur partai yang ada dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan sebuah gugatan yang sama. Kalau sekiranya satu saja dimenangkan, apakah itu akan menggugurkan semua yang lainnya? Alhamdulillah ternyata pada waktu itu di Pengadilan Riau kami dimenangkan. Sehingga ketika akan ada pemilu, saya diminta untuk mengganti nama dari PDI, Partai Demokrasi Indonesia, maka berganti menjadi PDI Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai hari ini. Jadi bukan suatu perjalanan politik yang luar biasa saja yang telah saya tempuh. Ada kegembiraan, kepedihan, kemajuan, harapan, kekecewaan, rasa unggul, rasa pahit, rasa getir, manis, rasa cemas, letih. Sampai kalau bahasa Jawa itu rasa babak bundas, artinya sudah hancur leburlah. Semua sudah saya alami dan sudah kita alami. Selama itu selalu tanpa henti saya gelorakan dengan segenap semangat dan tenaga. Saya katakan selalu kepada seluruh kader, kepada seluruh simpatisan, bendera harus terus kita kibarkan. Kibarkan dengan penuh keyakinan. Kita harus terus bergerak untuk mencapai tujuan. Dan pasti kita akan berhasil sampai tujuan Indonesia Raya. Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Ulang tahun partai kali ini di tengah suasana memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Maka sebelum saya sampaikan pidato politik saya ini, izinkan saya menyampaikan juga penghormatan dan bela sungkawa yang mendalam bagi para tenaga kesehatan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan juga fisiknya wafat dalam tugas pengabdian. Terima kasih bagi para tenaga kesehatan yang terus mengabdikan diri menyelamatkan seluruh rakyat dari paparan COVID-19 ini.
Terima kasih juga bagi para pengajar dan pendidik yang terus mengabdikan diri menerangi anak-anak dengan ilmu pengetahuan, dengan kesabaran tanpa henti, meski dengan kendala teknis yang harus kita hadapi. Terima kasih pula bagi para petani, nelayan, pekerja di semua sektor dan UMKM yang tidak menyerah, terus berjuang menjaga ekonomi negara tetap berjalan. Doa dan perjuangan Ibu bersama kalian. Saudara-saudara, anak-anakku dimanapun kalian berada. Beberapa hari ini saya merenung. Saya mencoba menggali kembali lembar-lembar perjalanan kehidupan politik yang telah saya lewati. Perenungan spiritual itu mengantarkan saya pada memori terdalam tentang cita-cita dan gagasan politik seorang lelaki yang saya panggil Bapak Bung Karno. Bapak yang telah menempa saya sejak kecil untuk hidup di jalan pengabdian kepada tanah, air, dan bangsa. Bapak mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkanlah kecintaanku kepada tanah, air, dan bangsa selalu menyala-nyala di dalam saya punya dada sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat Allah memanggilku pulang. Kalimat ini telah saya sampaikan juga 1 tahun yang lalu. Sebulan kemudian kita diguncang oleh virus Corona 19. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dunia dipaksa untuk masuk pada sebuah peradaban baru yang justru seharusnya membuka mata batin, pikiran dan jiwa kita. Inilah saatnya kita untuk benar-benar dan konsisten dan sungguh-sungguh menerima dan menjalankan Pancasila. Pancasila jangan menjadi jargon belaka. Bangsa ini sangat butuh Pancasila diimplementasikan. Di saat krisis seperti ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji. Diuji untuk tetap berjuang dengan ikhtiar dan tawakal bagi kemanusiaan dalam sebuah semangat persatuan. Hidupkan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang dipimpin oleh suatu kebijaksanaan yang mengupayakan negara tetap dapat memelihara hidup dan penghidupan yang sejahtera, tertib dan damai. Suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, para kader dan rakyat yang saya cintai, pandemi Corona 19 seakan memperlihatkan pula kebenaran hukum evolusi yang menetapkan bahwa pergantian alam atau keadaan, perubahan zaman atau masyarakat selalu diikuti pergantian cara hidup dan penghidupan. Selalu terdapat pula sisi positif dan kemajuan dari setiap kesukaran. Untuk menjaga agar hukum evolusi jangan menjadi penghalang kemajuan, maka diperlukan hukum-hukum positif yang menjamin keberlangsungan kemajuan ekonomi, kesusilaan, kebudayaan, dan pemerintahan yang berjalan dengan kebajikan. Dasar dari segala upaya itu adalah keselamatan, kebahagiaan hidup rakyat, serta tetap hidupnya kepribadian bangsa. Pertimbangan tersebut yang melandasi tema HUT PDI Perjuangan ke-48 tahun, mewujudkan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kebijaksanaan berisikan dua unsur, yaitu kebenaran dan keadilan. Kita tak perlu mencari-cari lagi model kebijaksanaan lain, karena sebenarnya sejak bangsa ini berada di jalan revolusi mencapai kemerdekaan, ada satu bintang penuntun, yaitu sekali lagi saya sebut Pancasila, dengan dasar-dasar ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Maka bangsa ini tidak, sekali lagi saya katakan tidak, sekali lagi saya katakan tidak membutuhkan pedoman lainnya. Pancasila adalah jalan kebudayaan dan sekaligus kepribadian bangsa Indonesia. Kondisi sulit bukan menjadi alasan bagi kita untuk kehilangan kepribadian bangsa yang dikenal dengan semboyan sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi kalau yang tidak mengerti bahasa Jawa artinya tidak pernah ramai mengatakan dengan pamrih apa yang dia telah buat, apa yang telah dia lakukan, apa keberhasilannya. Lalu dibilang tapi terus kerja, rame ing gawe, kerja. Segala cita-cita, keluhuran dan kesucian batin jangan kemudian terhalangi oleh gerak individualistis dan materialistis, karena kesemuanya itu yang akan mengikis sistem demokrasi Pancasila kita. Saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk ada dalam satu semangat, satu barisan, satu gerakan, yaitu semangat gotong royong Pancasila. Dan alhamdulillah Bapak Presiden menurut saya dengan keadaan COVID-19 ini, alhamdulillah sekali, karena gotong royong rakyat kita masih dapat hidup meskipun tentunya terjadi sebuah penurunan dari sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tetapi coba bayangkan seperti apa kalau kita melihat baru beberapa hari yang lalu negara besar yang bernama Amerika Serikat sudah mengalami COVID, lalu merusak demokrasinya dengan cara yang seperti begitu. Saya merenung dan mengatakan, aduh, alhamdulillah, saya adalah warga bangsa Indonesia. Tunjukkan dan hidupkan toleransi dan solidaritas di jiwa segenap bangsa. Saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun kalian berada, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 telah usai. Terima kasih kepada seluruh rakyat, pihak penyelenggara, KPU, Bawaslu, TNI, Polri yang telah menjaga penyelenggaraan pilkada dan relatif berlangsung tertib, damai dan aman. Meskipun dengan teknis penyelenggaraan yang tidak mudah di masa pandemi ini, hingga 3 tahun ke depan direncanakan tidak ada lagi pilkada dan momen elektoral akan dilakukan di 2024 serentak dengan pemilu presiden dan legislatif. Hingga saat ini teknis dan mekanisme penyelenggaraan tersebut masih terus digodok oleh DPR RI dan pemerintah. Dalam hal itu saya memikirkan satu hal yang menurut saya perlu pemikiran yang sangat krusial, yang saya harap menjadi pertimbangan bagi para penentu kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Coba mari kita renungkan bersama saat pemilihan umum serentak dilakukan dengan pemilihan kepala daerah. Saat itu juga setiap calon akan menyampaikan visi misinya masing-masing.
visi misinya masing-masing. Jadi bayangkan saja, ada berapa visi misi yang akan digelar, disuarakan di tahun 2024 itu. Pertanyaannya sederhana saja. Dapatkah atau bolehkah pemerintah kabupaten, kota, provinsi, pusat dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI lalu memiliki visi misi yang berbeda-beda? Semoga menjadi perenungan bersama bahwa sesungguhnya visi dan misi NKRI ya hanya ada satu, yaitu yang terpatri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saudara-saudara sekalian, satu lagi hal yang menurut perenungan saya ini sangat penting di dalam HUT ini ingin saya sampaikan adalah terkait desa. Desa, kampung, dusun, apapun sebutannya adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat. Desa adalah taman sari kearifan lokal Nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Masa pandemi ini mengingatkan kita bahwa membangun Indonesia harus mulai dari desa. Dimulai tentunya dengan pendataan desa yang presisi, yang datanya akurat. Sudah waktunya Indonesia memiliki sebuah data yang komprehensif. Bapak Presiden, saya kalau harus urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya dari zaman dulu kok sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya yaitu data dan lain sebagainya kok masih saja, boleh saya ngomong panjang, masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar. Lalu kalau mau mencari begitu rasanya data kita itu sampai saya suka seperti agak bermimpi kita bisa seperti YouTube begitu, dibuka langsung gelar. Saya waktu jadi wapres sama presiden ada peristiwa yang sampai hari ini itu bagian dari urusan pendataan. Padahal saya iseng, saya suruh telepon ajudan, telepon menteri kalau sekarang PUPera, tolong tanya mata air Kali Ciliwung tuh di mana ya? Sudah ya, kan karena saya hanya sekilas begitu. Sudah lupa. Lalu saya tiba-tiba ajudan mengatakan ada telepon penting dari menteri PUPera begitu. Loh, saya kok rasanya tidak meminta untuk telepon atau ada hal yang beliau ingin telepon. Kelihatannya sangat penting, Bu. Sudah saya terima. Jadi waktu itu menterinya Menteri PUPera-nya bilang, Ibu katanya menanyakan soal air. Lalu saya kenteng air. Soal apa? Ya karena Ibu ingin bagaimana sampai seberapa jauh seluruh pengairan kita. Ngomong begitu beliau. Lalu saya sambil ditelepon lalu senyum sendiri. Ya Allah, ini kan pasti pertanyaan yang saya bilang, di manakah mata air Ciliwung? Bayangkan itu data dari sebuah kementerian yang waktu itu, mudah-mudahan ini ada menteri PUPR-nya Pak Basuki, itu maunya tuh cepat gitu loh. Masa nggak bisa cepat ya? Nah
Itu yang saya curhatnya loh Bapak. Aduh, lah terus Indonesia sebesar gini. Ada cerita, juga ini kejadian. Dan masuk di dalam pembahasan kongres. Jadi waktu saya diundang, juga saya dan Bapak almarhum Bapak Taufik ke Kuba. Saya tanya pada ketua MPR-nya di sana, ketika ada sebuah peristiwa kan yang waktu itu sangat terkenal, namanya penyerangan Teluk Babi di Kuba. Jadi saya tanya, mengapa itu dapat Amerika, maksud saya yang nyerang ke Kuba, kenapa itu dapat digagalkan? Jadi pendek ceritanya ketua MPR-nya itu bilang, karena ternyata, nah itu lagi Bapak, desa itu ternyata di sana itu sangat mereka ketahui. Jadi ketika pasukannya sudah akan mendarat dengan kapal amfibi, ada nelayan, itu ternyata mereka itu karena begitu cintanya kepada bangsa dan negara, itu mereka sudah merasa curiga. Lapor ke kepala desanya, lalu kepala desa itu rupanya pada waktu itu, saya tidak tahu sekarang cara pertahanan, ini pertahanan keamanan di Kuba, itu boleh langsung loh telepon katakan ke Pak Jokowi, dan itu ada daftarnya. Jadi Pak Jokowi tinggal mengatakan, tentunya waktu itu Fidel Castro kan bilang go itu apa? Langsung itu rakyat ikut mempertahankan. Itu waktu itu sampai dibicarakan di Kongres, yang menyatakan Kongres keputusannya hal itu memang dinyatakan gagal. Nah bayangkan tuh desa loh, bukan maksudnya mau tiru-tiru, bukan begitu, tapi inilah yang saya lihat betapa desa itu adalah betul-betul garda terdepan. Sehingga kembali kepada program pembangunan di segala bidang kehidupan dapat menjadi tepat guna. Maksud saya dengan data itu tepat sasaran, transparan, dan akuntabel hanya apabila program tersebut berbasis pada data hasil research nasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis, dan ilmiah. Seperti peran peneliti, perekayasa di perguruan tinggi kita itu sebetulnya banyak sekali. Ketika Bung Karno membangun GBK, beliau mengumpulkan insinyur dan lain sebagainya yang saya ingat sekitar 600-an orang. Kok ya jadi GBK itu? Kita punya banyak putra-putri bangsa yang memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk kepentingan dan kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional. Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai juga tingkat pemerintah daerah. Sekali lagi, pendataan tersebut harus dimulai dari desa dengan melibatkan partisipasi warga agar mampu menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa. Bung Karno selalu mengingatkan bahwa desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara. Nah ini cocok kan dengan apa yang saya ceritakan waktu kejadian Teluk Babi di Kuba itu. Namanya memang Teluk Babi. Kebijakan dan program pembangunan haruslah menitik beratkan pada pemberdayaan desa. Tentunya alhamdulillah saya juga sudah merasa senang ada dana untuk desa. Tetapi kan ini perlu di-update terus.
perlu untuk dicarikan apa yang dapat betul tepat sasaran dengan dana desa yang ada ini, sehingga partai kami berupaya, saya meminta sampai tingkat anak ranting terus bergerak untuk melihat keadaan desa dan lain sebagainya. Jadi membangun Indonesia memang harus dari desa. Jika desa kuat, maka Indonesia pasti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Itulah Indonesia maju yang berdaulat, Indonesia yang berakar dan bertumpu pada desa yang kuat. Boleh kita punya mimpi dong, karena tanpa mimpi maka kita mati rasa. Mimpi yang kita implementasikan sesuai dengan kehendak masyarakat kita, bukan dengan pikiran-pikiran yang menurut saya sekarang ini mulai masuk hal-hal yang menurut saya bukan merupakan kebudayaan dan kepribadian rakyat kita. Rakyat Indonesia kan cinta damai, tapi ada sekarang orang yang mengatakan sepertinya, kok saya pikir, kok selalu berpikirnya itu seperti apa ya, maunya selalu ada pertikaian dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saya sengaja menyampaikan pentingnya pembangunan desa berbasis data yang presisi dan akurat tersebut pada peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-48 ini. Semoga seluruh elemen bangsa dapat memberikan dukungan positif. Dan saya menginstruksikan kepada 3 pilar partai untuk rumuskan politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang demokratis, terukur, terencana, dan tepat sasaran. Itulah tugas utama ideologis kalian. Kemenangan elektoral tidak ada artinya jika partai ini tidak memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat melalui keputusan-keputusan politik yang jelas. Segera siapkan rapat kerja nasional dengan agenda yang saya telah sampaikan di atas. Minimal mulai dijalankan oleh kepala-kepala daerah dan legislatif kita di semua tingkatan. Sebagai ketua umum partai yang membidani terus memperjuangkan keberlangsungan partai, saya ingatkan kepada seluruh kader partai untuk jangan pernah sekali-kali memunggungi rakyat, membelakangi rakyat. Jalankan instruksi ini. Jangan seenaknya jalan sendiri-sendiri atau semaunya sendiri. Hei, anak ranting, PAC, DPC, DPD, DPP. Saya sebagai ketua umum ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas militansi dan kesetiaan kader partai. Bergeraklah dalam satu rampak barisan perjuangan. Militansi dan kesetiaan kader partai diuji, bukan hanya pada saat partai terpuruk. Militansi dan kesetiaan kader partai diuji justru pada saat kita menang, saat kita menduduki posisi-posisi penting, saat palu kekuasaan digunakan untuk memutuskan perbaikan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Kader-kader PDI Perjuangan dimanapun berada, sadarlah harapan rakyat dititipkan tetap di pundak kita. Berjuanglah bersama dan untuk rakyat. Perjuangan mewujudkan Pancasila tidak akan pernah ada akhirnya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa ini tidak akan lenyap dalam tempo satu malam. Camkan, hayati, dan jalankan pesan Bung Karno.
Bung Karno, kesulitan-kesulitan hanya dapat diatasi dengan keuletan bangsa. Tanpa bangsa yang sadar untuk ulet, yang berani menyingsingkan lengan baju untuk memecahkan kesulitan-kesulitan itu dengan segenap tenaganya sendiri, dengan segenap kecerdasannya sendiri, hanya bangsa yang demikian itu yang akan menjadi bangsa gemblengan, bangsa yang hanyokrawati hamba udenda. Itulah cita-cita, perjuangan dan tujuan hidupku. Wajib pula menjadi cita-cita perjuangan dan tujuan hidup seluruh kader yang menyebut kader, yang selalu merasa merasuk di dalam hatinya sebagai kader PDI Perjuangan. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-48 tahun. Solid bergerak mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, membangun Indonesia dari desa. Desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. PDI Perjuangan Jaya.